Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mutiara. Saya mahasiswi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi, Bandung. Untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Kapita Siliwangi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Asep Samsudin MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ini adalah seorang raja kerajaan Pakuan Pajajaran. 104 tahun sejak 1363 sampai 1467. Ini adalah masa pemerintahan Prabu Siliwangi atau Raja Kerajaan Pakuan Pajajaran. Nah, beliau salah satu salah satu pemerintahannya itu di bidang kemiliteran dan menjadi inspirasi strategi kemiliteran dan era modern. Wilayah Pajajaran meliputi Suyana W.H. et al. Menegaskan sosok Prabu Siliwangi adalah Sri Baduga Maharaja yang memimpin kerajaan Pakuan Pajajaran. Wilayah Pajajaran meliputi Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Kalapa, Karawang, dan Cimanuk. Setelah naik haji, selanjutnya Walasungsang diberi gelar Haji Abdullah, iman dari gurunya di Mekah. Walasungsang juga menikahi putri Kidanusela Rentariris Kancanalarang dengan bantuan keuangan kakeknya. Walasungsang membangun keraton pasukan di zaman keemasan Prabu Siliwangi. Zaman keemasan Prabu Siliwangi membentuk strategi perang. Ada 20 strategi militer Prabu Siliwangi, diantaranya nomor satu Makarabihwa, kedua Katrabihwa, ketiga Lisangbihwa, Singhabihwa, Garudabihwa, Cakrabihwa, Sucimuka, Brajapajara, Asumaliput, Meraksimpir, Gagak Sangkur, Luak Maturut, Kudang Sumeka, Babah Buyana, Ngalinggamanik, Lemah Merewasa, Adipati, Prebu Sakti, Pake Prajurit, Tepak Sawetri. Di masa Prabu Siliwangi, dalam strategi militer ada nilai kejuangan Prabu Siliwangi, yaitu berjuang membangun kemakmuran, bahwa kemakmuran hidup rakyat merupakan tujuan perjuangan Prabu Siliwangi. Di masa keemasan Kerajaan Pajajaran, keadaan rakyat makmur, sistem pemerintahan teratur. Ada juga berorientasi perdamaian. Ini Prabu Siliwangi juga berorientasi perdamaian jika memungkinkan, bisa menghindari konflik dari peperangan. Ketiga, patriotisme, yaitu semangat mengutamakan kehidupan rakyat meskipun harus mengorbankan kepentingan pribadinya. Lanjut, nama Siliwangi diabadikan sebagai nama Kodam TNI untuk wilayah Jawa Barat, yaitu Kodam 3 Siliwangi. Kodam 3 Siliwangi membentuk TNI AD. Nah, sejarah awal tumbuh TNI AD itu karena
TNI AD merupakan sokoguru kekuatan militer di negara kita. Alasannya karena jumlah personil TNI Angkatan Darat paling besar dibandingkan dua mitra lain, Angkatan Udara AU dan Angkatan Laut AL. Selain itu karena awal pembentukan TNI memang didominasi oleh pasukan pejuang dari matra Angkatan Darat. Awal tumbuh TNI itu pada tanggal 17 Agustus 1945 di masa proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia. Jadi prajurit Indonesia ini belajar kepada pasukan Dai Nippon Jepang dari teknik tradisional ke teknik modern. Nah, pemberontak Peta Blitar 14 Februari atau sekitar 6 bulan sebelum proklamasi muncul pemberontakan Peta di Blitar dipimpin oleh Suprijadi. Dan ini itu banyak yang tidak diketahui. Tetapi bangsa Indonesia mulai sadar bahwa pelajaran dan fasilitas militer yang diperoleh dari Jepang bisa digunakan untuk memukul Jepang itu sendiri. Nah, BKR itu tanggal 23 Agustus 1945 di mana setelah proklamasi Soekarno mengumumkan berdirinya Badan Keamanan Rakyat BKR sekaligus melaksanakan amanat sidang PPKI pada sehari sebelumnya. BKR mulanya bukan sebuah organisasi militer organik tetapi semacam badan keamanan darurat yang dibutuhkan segera dalam momen waktu yang sangat penting. Nah, pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintahan RI mengeluarkan maklumat pemerintah RI yaitu pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sebagai Menteri Keamanan Rakyat pertama dipilih Suprijadi atau mantan komandan Peta Blitar. Momen ini nantinya diperingati sebagai Hari TNI, kelahiran TNI. Peristiwa di sini ada peristiwa hijrah pasukan divisi Siliwangi. Hikmah yang diambil dari peristiwa hijrah ini adanya nilai-nilai kemiliteran yaitu daya juang, pemberontakan, semangat membangun, bersatu, dan pengorbanan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila memang ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.